Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Aljabar, dengan Miss Hana lagi di sini pada pelajaran bahasa Indonesia. Tema pembelajaran kita hari ini adalah jenis benda di lingkungan sekitar dan ciri-cirinya. Seperti biasa, kita mulai pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pernah tidak kalian memperhatikan benda-benda di lingkungan sekitar kalian? Jika kalian perhatikan lebih dalam lagi, benda tersebut terbagi menjadi dua, benda hidup dan benda tidak hidup. Benda hidup adalah benda yang hanya diciptakan oleh Allah. Sebagaimana namanya, benda hidup itu adalah benda yang mempunyai nyawa. Dia bisa bergerak, dia bisa bertumbuh. Kalian pasti tahu contohnya apa? Iya, manusia. Manusia adalah benda hidup ya, karena dia bernyawa dan bertumbuh, dia bisa bergerak juga. Selain itu contohnya adalah hewan. Hewan juga termasuk benda hidup. Dan satu lagi yang terakhir adalah tumbuhan. Ketiganya merupakan contoh-contoh benda hidup yang hanya dapat diciptakan oleh Allah. Tidak ada yang dapat menciptakan benda-benda tersebut kecuali Allah. Sedangkan benda tidak hidup adalah benda yang diciptakan oleh Allah juga atau bisa oleh makhluknya, yaitu manusia. Nah, seperti namanya, benda tidak hidup artinya benda yang tidak memiliki nyawa. Banyak di sekitar kalian tentunya. Di sini contohnya adalah udara, kemudian air, lampu penerang dan cahaya, dan tanah. Masih banyak lagi. Perhatikan di sekitar kalian benda-benda yang tidak hidup, yang tidak memiliki nyawa, yang mungkin bisa diciptakan oleh manusia. Nah, itu semua adalah benda tidak hidup. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah dapat membedakan benda hidup dan benda tidak hidup? Jika sudah, teman-teman, kita akan bermain tebak-tebakan. Di depan kalian saat ini sudah disajikan beberapa gambar. Nah, teman-teman tebak, apakah benda tersebut termasuk benda hidup atau benda yang tidak hidup? Pertama, ini ada binatang kura-kura. Kura-kura atau penyu ya ini ya. Ya, binatang ini sudah pasti benda hidup karena dia bernyawa dan yang menciptakan Allah. Tidak mungkin manusia dapat menciptakan ini. Ya. Kedua, meja. Meja adalah benda tidak hidup, betul sekali. Dia tidak bernyawa, tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Dia tidak bertumbuh, ya, tidak dari kecil menjadi besar, tidak. Dan yang menciptakan manusia. Lalu, gajah. Betul sekali, benda hidup. Gajah adalah benda hidup ya teman-teman. Karena dia memiliki nyawa, dia binatang. Semua binatang adalah makhluk hidup. Nah, kalau mobil bagaimana, Miss? Mobil bisa bergerak loh. Mobil meskipun dapat bergerak, dia tidak memiliki nyawa. Dia tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Yang menggerakkan adalah manusia. Nah, mobil juga diciptakan ya teman-teman, diciptakan oleh manusia. Oleh karena itu, mobil adalah benda tidak hidup. Betul. Nah, untuk 4 soal sisanya silakan teman-teman jawab di kolom komentar di channel YouTube Miss ini ya, di bawah sini. Sertakan nama kalian juga, silakan tulis kipas angin, pohon, manusia dan hewan ini adalah benda hidup atau tidak hidup. Jadi ada 4 soal ya teman-teman, silahkan dijawab di bawah kolom komentar ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri pada benda. Di sini Miss akan contohkan yaitu buah anggur. Kita akan menyebutkan bersama-sama ciri-ciri yang ada pada buah anggur. Yang pertama yaitu bentuknya. Bentuknya terlihat ya, bulat. Warnanya ungu, ukurannya kecil, sedangkan wujudnya padat.
padat itu keras, teman-teman bisa pegang benda tersebut. Kalau air, teman-teman tidak bisa pegang ya, itu karena bentuknya dia cair, wujudnya cair. Nah, tapi anggur bisa dipegang karena dia wujudnya padat. Permukaan bendanya. Nah, kalau permukaan benda, buat teman-teman yang sudah makan anggur, pernah makan anggur, jika kalian sentuh bagian luar dari buah anggur atau kulitnya itu yang warna ungu itu, rasanya halus dan licin ya. Itu adalah permukaan bendanya. Kegunaannya untuk apa? Sudah jelas, buah-buahan itu untuk vitamin. Semua jenis buah-buahan itu pasti punya vitaminnya masing-masing. Kalau rasanya manis ya. Berikut yang kita sebutkan bersama-sama adalah ciri-ciri dari buah anggur. Coba sekarang kalian latihan sendiri, sebutkan ciri-ciri, pilih satu benda yang ada di sekitar kalian. Seperti yang kita lakukan barusan, sebutkan bentuknya, warnanya, ukuran, dan lain-lain. Itu semua adalah ciri-ciri benda. Baik teman-teman, kita akan coba satu kali lagi menyebutkan ciri-ciri benda. Kali ini pada jam dinding. Kita mulai dari bentuknya terlebih dahulu. Bentuknya sama ya, bulat. Sedangkan warnanya biru. Ukurannya kali ini besar, Miss. Iya. Wujudnya masih sama, padat. Wujud padat yaitu benda yang dapat kalian genggam, kalian bawa kemana-mana. Ada benda-benda yang tidak bisa kalian genggam kecuali memakai alat, seperti air, minyak. Coba kalian ambil air, pasti jatuh-jatuh air tersebut ya, karena air bukan benda padat, air itu adalah benda cair. Jadi tidak bisa kalian genggam dengan tangan kosong kalian. Itu harus pakai ember atau gayung ya, karena dia bukan benda padat. Sedangkan permukaan benda itu adalah rasa yang kalian rasakan ketika menyentuh benda tersebut. Kalau kalian menyentuh jam dinding, rasanya licin pasti ya, karena dia permukaannya halus. Selanjutnya kegunaannya untuk penunjuk waktu. Jam dinding gunanya untuk menunjukkan waktu. Kalau kalian ingin tahu sekarang jam berapa, saat ini jam berapa, kalian bisa melihat jam dinding tentunya. Nah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Miss ucapkan untuk perhatian dan semangat kalian. Kita akan bertemu lagi pada pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah aljabar. Kita coba satu kali